Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Model Praktikum Kendali Pengolahan Air Limbah Berbasiskan PLC dan HMI SCADA. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kikis Wonojati dengan NIM 338-18018 dari jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Listrik, kelas kerjasama antara Politeknik Negeri Semarang dengan Politeknik Negeri Balikpapan. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Aidil Agustiawan dengan NIM 338-18005. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Andika Disetya Abdillah, nomor induk mahasiswa 3.38.18.0.07. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farli Rensianul Hasanuddin dengan nomor NIM 338-18015. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sistem kendali dari pengolahan air limbah ini. Dari sistem kendali ini bisa dikendalikan dari dua, yaitu dari PLC dan juga dari HMI. Kalau dari PLC bisa dikendalikan melalui tombol on dan tombol off pada panel. Kemudian kalau dari HMI bisa menekan tombol on dan tombol off pada layar HMI. Kalau dari PLC kita bisa menekan tombol on dan lampu on akan menyala. Itu akan menandakan bahwa sistem sudah bekerja. Untuk mematikan sistem bisa kita tekan dengan tombol off dan lampu merah akan nyala, itu menandakan bahwa sistem sudah tidak bekerja. Kemudian kalau dari HMI itu sendiri bisa kita tekan tombol on pada HMI dan lampu akan menyala yang menandakan bahwa sistem akan on. Untuk mematikannya juga sama, yaitu dengan menekan tombol off pada layar HMI. Dan lampu juga akan menyala yang menandakan bahwa sistem dari kendali ini sudah mati. Jadi di sini terlihat bahwa pompa 1 dan valve 1 bekerja mengalirkan air dari wadah 1 menuju wadah kedua. Pompa 1 dan valve 1 akan bekerja sampai air menyentuh batas level switch pada wadah kedua. Baik, kita akan menunggu air untuk mencapai level switch kedua sampai level kedua ini aktif. Di sini level switch 2 telah aktif, otomatis pompa 1 dan silinder 1 akan tidak bekerja atau mati. Selanjutnya pompa 2 akan menyala dan silinder 2 juga pun akan menyala, mengalirkan air ke wadah ketiga, yaitu wadah sedimentasi dan koagulasi. Baik, setelah level switch aktif, maka pompa 2 dan silinder 2 akan berhenti bekerja. Kemudian timer pada pencampuran bahan kimia selama 1 menit. Setelah pencampuran selesai dalam 1 menit, maka blower 1 akan bekerja untuk mengaduk air kimia dengan air limbah. Selama kurang lebih 3 menit. Setelah 3 menit
maka motor pada blower 1 akan berhenti bekerja. Kemudian timer pada sedimentasi akan bekerja, akan aktif selama 40 menit. Untuk sekarang motor blower 1 sedang berproses pengadukan selama 3 menit. Baik, setelah proses dari pengadukan blower selesai, maka timer pada PLC akan aktif dan untuk sedimentasi selama 40 menit. Setelah proses sedimentasi selesai, selanjutnya pompa 3 dan instalasi 3 akan bekerja mengaliri air dari wadah koagulasi dan sedimentasi menuju ke wadah aerasi sampai nanti di level switch aktif. Setelah air wadah sedimentasi mencapai level switch 4, maka pompa 3 dan solenoid 3 berhenti bekerja. Bersama dengan itu blower 2 bekerja selama 3 menit. Setelah 3 menit, blower 2 akan berhenti bekerja, diikuti pompa 4 dan solenoid 4 bekerja. Masuk ke wadah filtrasi. Kemudian setelah di filtrasi, air akan masuk ke wadah air. Yang itu level switch 5. Setelah level switch 5 mencapai batas atasnya, maka pompa 4 dan solenoid 4 akan berhenti bekerja. Selanjutnya untuk melakukan proses pengulangannya itu sendiri, pada saat level switch 5 ini aktif, terlihat di sini level switch 5 masih aktif. Kemudian pada wadah air limbah 1 ini juga level switch 1-nya aktif, tapi pompa 1 dan juga solenoid 1 itu belum bekerja. Hal itu dikarenakan pada wadah air limbah ini level switch 5-nya masih aktif. Untuk melakukan proses pengulangannya, maka pada wadah akhir ini level switch 5-nya harus dinonaktifkan dulu, yang itu artinya air limbahnya harus dibuang terlebih dahulu, baru akan pompa 1 dan level switch 1 ini bekerja. Jika wadah air limbah ini yang di penampungan air ini masih penuh dan level switch 5-nya masih aktif, pompa 1 dan solenoid 1 tidak akan bekerja sama sekali, walaupun level switch 1 di wadah air limbah ini sudah aktif. Seperti itu untuk proses pengulangannya. Jadi kita langsung saja coba air limbah di wadah akhir ini kita habiskan dulu sampai level switch 5-nya ini tidak aktif. Ya, ini kita sedang melakukan proses pembuangan dari air limbah yang sudah kita olah.
sampai level switch 5-nya ini tidak aktif. Kita tunggu beberapa saat. Ya, terlihat pompa 1 dan selenet 1 langsung aktif setelah air limbah pada wadah akhir ini dan level switch 5 ini sudah tidak aktif. Pompa 1 dan selenet 1 langsung bekerja untuk melakukan proses pengolahan air limbah lagi. Seperti itu proses pengulangan dari sistem kendali pengolahan air limbah yang kami uji cobakan hari ini. Nah, baik, demikianlah seluruh rangkaian uji coba pada tugas akhir kami yang berjudul Rancang Bangun Modul Praktikum Kendali Pengolahan Air Limbah Berbasiskan PLC dan HMI SCADA. Kami sangat menyadari bahwa dalam rangkaian uji coba ini masih memiliki kekurangan dan kami juga masih memiliki kesalahan dalam melakukan uji coba ini. Maka dari itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing kami yang selalu membimbing kami dan juga seluruh teman-teman yang terlibat dalam rangkaian proses uji coba ini maupun rangkaian seluruh tugas akhir yang kami kerjakan. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.